Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan nyata dan memungkinkan kita saat ini boleh kembali diperjumpakan, dipersekutukan di dalam syafaat malam. Nice to see you again. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Suatu hari, Daisy, seorang nyonya dari keluarga terhormat, pergi ke sebuah toko hewan peliharaan. Dia mencari seekor kakatua yang pandai bicara. Kakatua itu akan ia berikan sebagai hadiah bagi suaminya yang bernama Ken. Ternyata tersisa seekor kakatua. Kakatua itu kelihatan menarik dan cerdas. Betul saja, begitu melihat Nyonya Daisy mendekat, kakatua itu menyapa. "Selamat siang, Nyonya." Melihat kakatua yang cute dan mendengar apa yang dikatakannya, seketika Nyonya Daisy jatuh hati. Dia berkata kepada si penjual, "Saya beli kakatua ini. Berapa harganya?" Tapi terlihat si penjual agak ragu. Nyonya Daisy bertanya, "Kenapa? Apa kakatua itu sudah ada yang inden?" "Oh bukan, Nyonya. Bukan begitu," ujar sang penjual. "Lalu kenapa?" "Begini, Nyonya. Sebelum dijual ke toko ini, terakhir kakatua itu dipelihara oleh seorang pemilik rumah bordil. Jadi kadang kakatua ini suka mengucapkan ungkapan yang kurang senonoh." "Oh, tidak apa-apa. Nanti biar saya ajari kalau kakatua itu berkata ngawur." Nah, singkat cerita, kakatua itu pun terjual dan dibawa pulang oleh Nyonya Daisy. Setiba di rumah, kakatua itu dibawa masuk ke dalam. Ia berceloteh, "Wah, rumah baruku yang indah." Kakatua itu menengok ke kiri ke kanan, lalu ia berkata lagi, "Barang-barangnya juga bagus-bagus." Nyonya Daisy tersenyum mendengar perkataan kakatua itu. Sore hari, kedua anak perempuan keluarga itu, keduanya sudah remaja, pulang dari kegiatan sekolah. Nyonya Daisy mengajak kedua anaknya melihat kakatua yang baru dibelinya itu. Kakatua itu berceloteh, "Oh, ada gadis-gadis penghuni baru. Cantik-cantik." Belum sempat memarahi kakatua yang kurang ajar itu, masuklah Ken, suami Nyonya Daisy. Spontan kakatua itu berceloteh, "Hello Ken, nice to see you again. Senang melihat Anda lagi." Ceritanya ya cuma sampai di situ. Tentu cerita itu bukan mengajari kita supaya jangan memelihara kakatua. Anda tahu kan apa artinya kalau kakatua itu langsung menyapa Ken ketika ia melihatnya? Rupanya Ken adalah pelanggan rumah bordil tempat asal kakatua itu dan sang kakatua mengenalinya. Ibu bapak saudara, di dalam Amsal pasal 5 ayat 21 dikatakan, "Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang
diawasinya. Boleh jadi orang lain, bahkan orang-orang terdekat dengan kita, tidak mengetahui dosa-dosa yang kita perbuat. Namun, tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Berhati-hatilah melangkah, sebab suatu saat apa yang tersembunyi akan tersingkap juga. Mari, bersama pemazmur kita merawat sikap yang benar. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Demikian dicatat dalam Mazmur 44 ayat 19. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami salah melangkah dan lalu lambat laun malah menyukai langkah yang salah itu. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau terus-menerus merawat hati yang taat dan kesetiaan untuk tetap melangkah hanya di jalan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Saat ini kami kembali berdoa untuk setiap kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga, dan pergumulan masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka karena sakit penyakit yang diderita ataupun karena usia yang semakin lanjut. Bagi mereka kami berdoa. Demikian juga kami memohonkan pertolongan-Mu sekiranya ada keluarga-keluarga yang bergumul karena masalah ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Sekiranya ada yang punya beban karena masalah keuangan, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Sekiranya ada yang menghadapi beban berat karena berbagai ketidakpastian yang ada di depan perjalanan hidup mereka. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah, mewujudkan damai sejahtera di muka bumi ini, agar gereja-gereja-Mu termasuk GKI Gading Indah makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Secara khusus kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya pada tanggal 4 Februari mendatang, juga untuk persiapan menyambut masa raya Paskah. Kami berdoa bagi panitia Paskah yang mempersiapkan berbagai kegiatan tersebut. Kami juga kembali berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, terutama terkait dengan berbagai masalah berkenaan dengan pemilu yang akan diselenggarakan pertengahan Februari mendatang. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada semua pihak untuk
mencermati, untuk bertindak tetap dengan berpegang teguh pada keadilan, pada kebenaran, dengan memperhatikan kesatuan dan persatuan bangsa. Demikian juga kami tetap berdoa bagi makin terwujudnya perdamaian dan kedamaian di muka bumi ini. Bagi bangsa-bangsa, negara-negara yang masih bertikai, bahkan terlibat di dalam peperangan, kiranya Tuhan yang memampukan para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau mencari jalan keluar damai dari konflik yang sedang terjadi itu. Kami menyerahkan sekian banyak orang yang ada di dalam kesesakan sebagai dampak dari konflik-konflik peperangan yang terjadi. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh terus menggerakkan orang-orang yang tidak mengalami seperti yang mereka alami, berbagai lembaga kemanusiaan, bahkan negara-negara, untuk mau turut ambil bagian dalam upaya mengatasi kesesakan yang dihadapi oleh sekian banyak orang ini. Kalau tiba saatnya kami akan beristirahat, maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Biarlah besok kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan kami dapat tetap terus mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.